ya. Karena ketika mendengar tone suara itu juga kelihatan ngototnya ketika bicara kan. Tone suara itu terlihat dari ekspresinya juga, ya. Oke. Lanjut. Iya. Nah, ini secara detail ya body language ya. Friendly sama non-friendly. Nah, Ibu, seringkali saya punya case banyak sekali ya. Ibu-ibu yang pusing dengan remajanya, mereka cerita, iya saya ngomong sama anak, dia itu masa Bu pulang telat, udah pulang telat nggak makan, udah gitu langsung tidur banting pintu. Gimana saya nggak kesel? Saya langsung dong masuk ke kamarnya, buka pintu, saya marah lah. Masa nggak marah anak seperti itu gitu ya. Nah ini, saya tanya, Ibu, apakah anak Ibu selalu seperti itu kalau pulang? Enggak, sekali-kali aja, tumben kayak gitu, makanya saya kesel. Oke, ketika anak tidak seperti itu, seperti biasanya seperti apa? Oh biasanya dia hebat Bu, datang, Assalamualaikum Ma, oh terus cium tangan atau cium pipi kiri kanan, hugging gitu. Oh this is so nice ya. Terus apa yang Ibu ucapkan? Ya, I love you too, that's it. Terus saya lanjut lagi, misalnya saya lagi masak, atau saya lagi baca buku, atau saya lagi nonton TV, ya lanjut aja. Apa yang didapat dari ini? Kita sebagai orang tua seringkali berkomunikasi, tanda kutip, ya, berkomunikasi dengan anak justru pada saat anak menimbulkan masalah buat kita. Kita merasa, oh masalah nih, saya harus bicara. Tapi ketika anak melakukan hal yang positif, kita lupa untuk memberikan apresiasi, memberikan cinta, expressing love yang lebih besar lagi, lupa. Sehingga apa? Dari body language, kira-kira kalau orang tua berkomunikasi, tanda kutip, dengan anak pada saat dia sedang punya masalah dan kita merasa ini adalah masalah, body language mana yang muncul? Friendly atau non-friendly? Non-friendly. Ya. Sehingga apa yang didapat pesannya dari anak? Dan ini tidak berlangsung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi ini bisa 10, 50 kali, 100 kali dalam sebulan. Sehingga apa? Oh, nggak enak nih sama my mom ya. Nggak friendly, nggak asik. Saya kurang bisa connected dengan my mom. Mendingan apa? Shut down. Tutup pintu, sibuk dengan laptop. Alasan yang paling bisa diterima, oh, bikin tugas. Oh, lagi kerja, Zoom meeting. Pasti mama nggak bisa nolak. Pasti saya oke sendirian. So, ini adalah body language yang secara detail dikatakan ya, facial smiling, relax mouth ya. Kemudian juga ready to listen. Ini penting banget. Mata bagaimana? Good eye contact ya. Wide open. Terus head gimana? Kepala straight ya. Bukan kepala yang buang muka atau kemudian kepala tidak menghadap pada anak karena sedang sibuk masak misalnya. Body position open ya. Leaning forward. Sedikit aja. Kalau terlalu banyak kesannya agresif ya. Too much juga nggak bagus. Hand gesture, open hand, touching ya. Ini dia yang perlu kita perbanyak di saat komunikasi dengan anak. Jadi kembali lagi, fokus sebaiknya pada saat anak berperilaku positif yang menyenangkan dan kita pun ketika membuka pembicaraan dengan anak
sesuatu yang positif dengan bahasa yang ini, bahasa tubuh yang sebelah kiri ini. Oke. Being a good listener. Saya mau putar video ya. Oke. Oke. Being a good listener. Gimana ya kok tadi sampai lupa. Sebentar saya buka ya. Nggak bisa di touch. Oke, saya cari ya. Mana ya? Sebentar. Kok menghilang? Oke, sampai di sini mungkin sementara saya cari ininya, ada yang ingin komen atau ada yang ingin bicara? Ya, silakan. Barangkali ada sedikit pertanyaan. Oke. Sudah ketemu? Oke. Saya punya. Sebentar, saya ulang ya. Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness. It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. Oke. Oke, dari sini ada yang mau sharing? Saya buka sesi sharing dari film ini, apa yang didapat. Silahkan ibu-ibu. Silakan, ada yang jelas? Saya kok nggak jelas ya suaranya. Oh, suaranya nggak terdengar ya? Ya, enggak ada, cuman nggak tahu, mungkin punya saya. Yang lain ada bisa ini apa jelas? Mbak Anis sudah nggak ada? Kurang keras. Kurang keras ya? Oh, kurang keras ya? Iya, kurang keras Ibu. Bisa diulang. Oh, oke, kita ulang ya. Ya. Oke, baik. Share konten. Oke.
Oke. No! No, 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 you can't take my rocket to the dump! Riley and I are going to the moon! Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness. It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. Oke. Ya. Ya. Apa yang didapat ibu-ibu? Boleh silahkan share. Ini mungkin jawabannya ada di Chat. chat. Ya, dari Ibu Selfie ya. Ya. Oke, banyak orang ketika melihat anaknya sedih lebih sibuk mencari cara untuk menghibur dibandingkan turut berempati dan merasakan kesedihan terlebih dahulu. Good. Ya, ada lagi yang lain? Ketika mendengar dengan empati, apa sih kalau kita perhatikan detail, apa sih yang sangat penting? Cari solusi, gitu ya. Cari, ya. Cari solusi. Menjadi pendengar yang baik. Good. Menjadi pendengar yang baik. Dia duduk persis di sampingnya. Ya, I'm so sorry. Kamu kehilangan barang-barang yang kamu suka, yang kamu cintai. Ya, kamu sedih kehilangan. Kamu sedih kehilangan itu. Jadi kita tebak perasaan apa yang dia rasakan. Ya, seringkali kita menilai bahwa emosi negatif seperti sedih, ya marah dan lain-lain itu sesuatu yang nggak boleh. Jangan sedih, nggak usah sedih. Ngapain marah, gitu kan? Ngapain juga frustrasi? Ngapain sih merasa helpless gitu? Come on, kamu anaknya mama, kuat, tangguh, gitu kan? Halo ibu-ibu. Kita semua punya perasaan dan Allah menciptakan perasaan. Memang itu sesuatu yang perlu kita alami dan perlu justru membuat kita jadi lebih bisa mengenal diri kita, menjadi tanda buat kita, menjadi motivasi buat kita. Contoh, ya, mungkin ibu-ibu pernah baca ya, ada mbok jamu yang punya anak 9 dan ke-9-9-nya adalah sarjana. Apa yang membuat si mbok jamu ini kok bisa ya nggak lulus SD, cuma jualan jamu keliling,
kok bisa anak-anaknya tuh sarjana semua? Berapa sih income-nya? Dan seberapa beratnya si ibu harus jualan jamu? Ya, terus menerus 9 loh anaknya, bukan 1, 2, 3, 9. Ya. Kira-kira apa yang dimunculkan kepada anak? Yang pertama tentu si ibu ini sayang sama anak, care pada anaknya, ya, dan kemudian bercerita, bertutur mengenai perjalanannya menjual jamu sehari-hari. Anaknya sampai mengerti, aduh, ibu saya kayak gitu ya nyari duit. Dan si ibu pun berharap ya, ekspektasinya disampaikan, ya Mbok pengen anak-anak semua pinter sekolahnya, biarin Mbok aja yang susah, biarin Mbok aja yang hidupnya seperti ini. Mbok akan bahagia lihat kalian semua sukses jadi orang. Itu apa? Ada koneksi, ada bonding, ada emosi yang disampaikan, ada muncul empati dalam diri anak. Dan empati itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa, tadi ingat ya contoh ya. Contoh tadi kita bermain, mendengar dengan mata yang dicontohkan dari ibunya. Betapa ibunya bekerja sangat keras. Ada rasa sedih, ada rasa malu punya ibu kok cuma mbok jamu, gitu misalnya. Bisa jadi teman-teman sekolahnya membuli, anak tukang jamu, gitu. Bisa jadi. Tapi buat si anak, perasaan-perasaan negatif itu dia terima dan dia olah jadi motivasi. Jadi kita perlu merasakan emosi negatif. Itu bukan sesuatu yang buruk. Semua emosi itu baik. Semua. Dan kita perlu terima. Jadi ketika anak kita down, jatuh, ya contohnya pandemi ya. Anak remaja ini apa sih? Biasanya mereka kan gaul ya. Ketemu, kumpul-kumpul, hang out, makan di sini, kumpul di sana. Kemudian nginep di rumah teman, mau nggak mau pandemi ini saya yakin membuat anak stres, ya, bahkan mungkin anak-anak depresi. Belum lagi tadi cerita Putri ternyata tidak bekerja, begitu ada anak-anak yang harus off dari pekerjaan. Lantas apa yang dia butuhkan? Apakah dia butuh nasihat? Apakah dia butuh, kamu harus begini, kamu harus begitu? No, lupakan itu. Please be gentle to yourself, be gentle to your children. Berat, buat kita orang tua juga tidak mudah ngadepin pandemi yang segini panjang. Tidak mudah. Apalagi buat mereka yang memang masa-masanya bersosialisasi. Memang buat anak remaja yang utama tuh teman. Orang tua itu nomor sekian. Jadi coba kita berempati pada anak. Betapa beratnya, betapa sedihnya, betapa dia mungkin frustrasi. Just terima dulu. Ya, betul sekali tadi di chat mengkonfirmasi perasaan anak. Kira-kira anak saya ini sedang merasakan apa? Jadi fokus ketika bicara pada anak. Perasaan anak. Bukan fokus pada saya maunya begini. Menurut agama harusnya begini. Nanti dulu. Ketika anak sedang punya masalah. Kok tahu anak saya punya masalah? Gimana saya tahu? Ya, lewat observasi. Lewat penglihatan dari panca indera kita. Lewat kita bisa lihat kok dia biasanya ceria, tiba-tiba sedih. Ya. Biasanya dia nonton TV bareng atau ngobrol bareng, sekarang ngumpet di kamar. Jadi observasi, karena tadi ya visual itu penting.
observasi ini penting sekali. Ya. Saat kita melihat, saat kita mengamati, punten bisa silent. Ada suara masuk. Ya. Oke. Saat kita melihat, mengobservasi anak, lihat dengan mata, tapi yang utama juga dengan hati. Hati. Jadi kalau kita melihat dengan hati, kita bicara dengan hati. Saya ingat ada ulama atau hadis ya, Bu Dini mungkin lebih tahu. Sesuatu yang disampaikan lewat hati akan diterima dengan hati. Begitu ya, itu hadis apa kata ulama ya Bu Dini ya? Dan saya sangat yakin that is true. Ya. Ketika kita sayang pada anak, cinta pada anak, kita fokus pada anak, bukan pada diri kita. Oke. So, itu inti dari komunikasi, kita tetap harus keep connected dengan anak. Dari segitu banyaknya peristiwa, dari segitu banyak kesibukan anak, dari begini hebohnya dunia digital. Anak sibuk dengan digital, dengan sosial media, dan lain-lain, karena sekarang nggak bisa ketemu langsung, maka koneksi kita dengan anak, heart to heart, ini perlu dijaga. Ya. Perlu ngobrol yang santai, fokus pada hal yang positif, jangan terlalu fokus pada kurangnya anak. Tapi lihat pada positif, lebih positif anak di situ, ya. Karena kalau kita juga mau lihat kurangnya kita, aduh begitu banyak kekurangan kita. Gimana rasanya kalau anak setiap hari kritik terus kekurangan kita? Kayaknya apa-apa yang kita lakukan salah semua. Bayangkan anak sedang dalam masa badai. Ya, emosinya memang terombang-ambing. Hormon sistemnya memang lagi tidak stabil. Lantas kita fokus pada kurang. Gimana frustrasinya anak? Ya. So, ibu-ibu, ini memang introspeksi diri kita semua ya. Terkadang kita fokus pada harapan kita. Begitu rasanya sempit nih waktu. Tapi Masya Allah, saya melihat pandemi ini, wah, buat saya itu nikmat sebenarnya, karunia. Kapan lagi kita punya waktu lebih banyak bersama anak? Ya. Masya Allah. Next ya, kita lanjut. Oke. Ya. So, ngobrol dengan anak. Ya, ngobrol yang santai, kita lihat nih ibunya santai banget, anaknya santai ya. Jadikan bahwa ngobrol ini adalah sesuatu yang rutin. Ya. Rutin di sini ya gimana? Bisa beberapa orang tua misalnya punya ketentuan breakfast bareng, apalagi sekarang pandemi ya, toh di rumah juga ya. Breakfast bareng, bisa bikin persiapan breakfast bareng ya, sambil masak, sambil ngobrol. Kemudian kalau perlu matikan kompor, dan kalau kita lihat melalui observasi anak kita sedang ada emosi tertentu yang perlu diperhatikan, sebaiknya stop sebentar, kemudian kasih jeda dan touch anak ya. Di sini juga nanti kita akan bahas pentingnya love language. Kita perlu mengenal love language anak apa. Kalau dia memang arahnya ke physical touch, maka touch itu sesuatu yang besar sekali artinya, walaupun hanya 5 detik. Oke, so jadikan komunikasi, bicara, share your love kepada anak, ya. Tentu share the love-nya itu the whole body, mata, eye contact, melihat, ya. Kemudian juga dengan sentuhan, dengan tone suara yang
yang menunjukkan rasa cinta. Dan juga isi kata-kata, oh, love you so much. Dan ini satu hal, kadang-kadang terlalu banyak dan tidak dari hati keluarnya, itu cuma basa-basi gitu ya. Hindari basa-basi itu. Jadi usahakan itu keluar dari hati yang paling dalam, bahwa love, komunikasi ini perlu dibangun sambil anak di rumah ya. Sometimes perlu tanpa ngapa-ngapain, sayang, mama pengen ngobrol deh. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan mamanya membuka diri, karena mama adalah model. Ya, contoh tadi ya dengan games kita tadi, mamanya sebagai model. You know what? Mama tuh ngerasa hari-hari gini ini banget ya, bete banget ya, bosen, boring banget nih dengan pandemi. Begini lagi ya kita ya. Udah lama nggak ketemu. It's okay. Mom juga bisa merasakan emosi negatif. Kita nggak bisa di depan anak, kita tuh positif terus, kita hebat terus, kita tangguh, kita happy terus. Sometimes kita perlu juga utarakan pada anak apa adanya. Sehingga anak belajar, oh ya kita semua manusia, kita memang harus menghadapi up and down. Dan yang paling penting adalah ketika sharing, ada yang care mendengar dengan empathy, kemudian itu aja udah 60% healing. So, silahkan. Buat mulai hari ini, buat rutinitas ngobrol dengan anak di situasi yang rileks. Ya. Fokus pada hal yang positif dulu. Baru kemudian yang negatif kalau ingin menegur anak. Ya. Tapi untuk sharing, bisa mulai dengan bercerita apapun apa adanya. Oke. Dan di dalam berkomunikasi ini penting banget pertanyaan, karena pertanyaan itu nyentil. Kalau Bapak Ibu tadi dengar cerita saya, ada beberapa pertanyaan untuk menyentil diri kita sendiri. Ya, untuk kita refleksi diri. Ya. Seringkali kita bertanya pada anak pertanyaan yang tertutup, closed question. Ya. Yang jawaban yes, no, yes, no. Tanpa kita sadari itu bertahun-tahun, sehingga kemudian banyak ibu-ibu yang cerita, aduh anak saya itu ya Bu Tika ya, kalau ditanya apa-apa jawabnya ya, enggak, ya, udah. Lupa kalau pertanyaan itu ternyata berbentuk closed question. Mau ini enggak? Gitu kan? Boleh enggak mama ini? Iya, enggak. Si itu tuh gimana? Dia masih ini enggak? Iya, enggak. Iya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tanpa kita sadari, kita munculkan sangat sering. Nah, open question yaitu pertanyaan yang why, where, what, when, how. Ya, jawabannya nggak mungkin dia jawab dengan yes or no. Ya, kemudian ini sangat penting untuk kita memancing respons dari anak, membuka pembicaraan. Ya, misalnya, how do you feel about it? Misalnya dia pulang sekolah, enggak, sekarang pandemi. Oke, misalnya dia baru selesai Zoom meeting. And then dia kelihatan pusing. Hey, how you feeling? Gitu ya. How are you? How are you doing? And then dia bilang, aduh pusing, banyak tugas, a lot of, homework. So how do you feel about it? Overwhelmed, misalkan. Nah, hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian bisa tanyakan hal-hal seperti what ideas do you have for what to do next, ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, insya Allah materi-materi ini nanti akan dikirim. So apa yang kamu harapkan
di Zoom meeting tadi sebenarnya? Kok kamu kayaknya kecewa? Ya, kok kamu kayaknya kecewa, kelihatannya kecewa. Dari mana kita kok bisa-bisanya bilang kecewa? Dari observasi. Dan jangan takut ketika anak bilang, enggak kecewa, Mam. Ini aja, sebel aja misalnya. Too much ya, too much banget pandemi ini, udahlah di rumah terus, tugas banyak. Oh gitu ya, kamu jadi terasa beban ya, terbebani. Wah, bukan beban lagi, Mam. You know what? Bla 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 bla. Nah, itu. Dengan open question, kita bisa dapat informasi jauh lebih banyak di balik pernyataan pertama. Kita jadi lebih mengenal dalam deep insight dari apa yang anak kita rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi. Just listen. Jangan kasih judgment ya kepada anak. Dengar aja. Kita nggak bisa, gimana sih namanya juga mahasiswa. Dulu mama juga namanya mahasiswa ya seabrek lah tugas. Masa kamu pengen jadi mahasiswa nggak ada tugas? Wah udah, shut down. Oke, next. Assertive communication ini penting. Karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak semuanya kita akan setuju dengan anak. Betul ya? Seringkali berseberangan. Seringkali apa yang anak inginkan kita nggak ikuti. Ya, misalnya, Mam, pinjam mobil deh ya. Aku mau jalan kemana? Ke Lake Tahoe. Sama siapa? Sendiri. What? Gitu kan? Nah, biasanya nih yang mana nih yang ibu-ibu lakukan di antara pasif, asertif, dan agresif? Ya, di sini terlihat ya gimana. What? Nggak salah. Ini lagi pandemi, jalan-jalan sendiri. Kemana? Akal sehat kamu. It doesn't make sense ya. Wah, kayak gitu. Kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Kita ini semua di rumah. Wah, udah. Ceramah. Komunikasi, macet lagi. Ya. So, seperti apa nih yang asertif? Oh, oke. Kamu bosen ya, boring ya. Bisa kebayang sih. Emang bener. Mama juga boring. Sometimes perlu sendiri ya. Mama tahu, kamu suka nyetir, kamu suka driving. Kayaknya jalan jauh emang asik ya. Terus rencana kamu apa? Mau ngapain di sana? What is your plan there? Ya just mau nyetir aja. Gini, nggak tahu juga sampai sana apa enggak. Oh oke. Pengen rilis ya. Ya memang gimana mau kesel sama keadaan. Ya bisa dingertiin sih. Mama juga bosan. Oke. Tapi kita nggak mau anak kita jauh. Ke Lake Tahoe itu nyetir 3 jam. Misalnya dia ngomongnya udah sore, malam hari. Tapi di satu pihak, Mama tuh khawatir kalau kamu nyetir malam sendirian. Nanti kamu ngantuk. Udah lama nggak nyetir juga kan? Gimana ya baiknya? Kayak gitu. Ya. Kita perlu banget membuat pernyataan yang asertif, sampaikan juga kekhawatiran kita. Dan kemudian kita akhirnya bisa berpikir bersama dengan anak. Jadi anak ngerasa, oh mama ngerti. Mama ngerti aku. Mama tahu poinnya, aku tuh pengen rilis ya, pengen relief. Aduh udah deh pokoknya udah bete banget. Ya. Tapi iya juga ya, kalau aku nyetir malam-malam, bisa bahaya nih sendirian pula. Jadi, ibu-ibu, mom, punya hak bahwa feelingnya ibu-ibu, kekhawatirannya ibu-ibu, kebutuhannya ibu-ibu juga diperlukan untuk diperhatikan oleh anak. Bukan hanya anak yang perlu diperhatikan dan kita ikuti terus. Ya. So, ibu-ibu pun juga ibaratnya sungai perasaan mengalir. Perasaan negatif ibu pun juga keluar. Ya, semua tersalurkan.
tetapi dengan cara yang positif. Ini ada 3 step. Point out the behavior. Misalnya, anak diketok-ketok, nggak buka pintu juga. Sampai 1 jam, 2 jam nggak keluar juga. When you don't respond, apa? Kalau kamu nggak respon, mama ketok-ketok pintu, explain how the behavior of her, of him, affects you. I feel like I'm being ignored. Ya dong, ketok-ketok 1 jam, 2 jam, ketok lagi, ntar 10 menit ketok lagi, didiemin aja. I feel being ignored. Benar dong. Ini gimana nih anak? Pakai I statement. Ya, pesan saya. I message. Bukan you message. Kamu nih gimana sih? Gak sopan sama mama. Nah, itu you message. Kamu. Tapi ini I feel. State what you need to happen. I need to know you are listening. Ya, ini 3 steps. When you are late to go back home, ya, ini office. I have to handle your calls. I need you to be on time for now on. Ya, janji pulang jam 8 misalnya karena pandemi lagi kayak gini. So, please, mama cemas, worry. So please be on time or at least you call me. Tell me what happened. Yeah. When you ask me the same question over and over, I feel you don't believe I've made a final decision. I need you to realize I'm not going to change my mind. Jadi misalnya anak mau nginep di rumah teman, ya, lagi kondisi kayak gini, tanyain terus. Inilah teknik untuk berkomunikasi yang asertif dengan anak. Oke. Ya, lanjut. Namanya anak dan orang tua, beda generasi pula. Seringkali terjadi beda pendapat. Hal yang sama kelihatannya beda. Kata anak 6, kata mama 9, dari sudut pandang yang berbeda. Ya, apalagi kita dibesarkan dengan zaman yang beda banget sama zaman sekarang. Luar biasa. Jadi begitu banyak hal-hal yang kita nggak tahu, anak lebih tahu. Tapi kita sebagai orang tua sudah sok TAU. Sudah sok tahu. Mama hidup lebih dulu dari kamu. Mama juga gini-gini pendidikan oke loh. Nggak bodoh-bodoh amat. Jadi kamu listen to me ya. This is 9. Terus kata anak, no mom, it is 6. Nggak gitu. Udah. Kalau kita tidak mau bergerak, maka udah berantem. Ya, arguing, bisa fighting, wah bisa meledak. Tapi kita perlu bergerak. Gimana cara bergerak? Cara bergerak dengan give respect pertama. Respect dengan pendapat dia. Oh, 6 ya? Kamu lihatnya sebagai 6 dari situ. Kok mama lihatnya 9 ya? Apa ya kalau dilihat dari situ seperti apa? Boleh mama lihat dari sana. And you need to walk. Bergerak. Ya, jalan dan sampai di titik anak melihat, oh pantas. Dalam berkomunikasi bergeraknya itu seperti apa? Bergeraknya adalah dengan mendengar dari sisi anak bagaimana dia lihat. Oh gitu ya, kamu lihatnya 6 ya, kok bisa 6 ya nak? Iya tuh mam, itu di atasnya tuh kan gini. Oh kamu lihatnya gitu ya? Mama lihatnya tuh justru ada bulatnya tuh di atas, garisnya ke bawah. Oh ya kok bisa gitu ya? Iya heran juga ya. Nah itulah
komunikasi. Tapi itu bisa terjadi kalau kita kasih respect ke anak. Kalau kita give respect to anak, kita nggak anggap, kamu anak kecil sok tahu gitu ya. Kalau kita lakukan itu, maka respect nggak akan didapat dari anak. Tapi kalau kita kasih respect ke anak, kita dengarkan kenapa ya pendapatnya beda. Coba kita dengar dari sisi dia. Ya, ini ada quotes. If people's opinions are valued and respected, their confidence and self-esteem will become stronger. Apa sih keinginan kita dalam mengasuh anak? Bukankah kita ingin anak kita confidence? Bukankah kita ingin self-esteem-nya meningkat, tinggi? Bukankah kita ingin dia bisa strong? Sehingga kapanpun kita harus di tempat lain, tidak bersama dia, baik sementara maupun selamanya. Anak bisa mengambil keputusan sendiri dengan confidence, dengan strong. Tapi sayangnya kita lupa. Kita seringkali lupa bahwa anak itu berkembang dan punya capability yang meningkat, sehingga kita seringkali overprotective, over service, kemudian kita juga banyak mengatur anak. Ataupun kalau anak mengambil keputusan, kita ragukan, kita nggak terima keputusan itu. Apa yang terjadi? Sulit anak untuk menjadi confident. Sulit anak untuk punya self-esteem yang tinggi. Anak menjadi anak yang mudah patah, ya, mudah menyerah. So, respect terhadap pendapat anak itu sangat penting untuk perkembangan kepercayaan diri dia selanjutnya. Nah, bagaimanapun ibu dan anak, ayah dan anak itu pasti dong sayang, pasti cinta. Ya, ada cerita. Seorang ayah yang sangat kaya raya dan dia sahamnya udah banyak di mana-mana, ya, ingin membuat perusahaannya IPO. Lantas ditanya, Pak, Bapak udah kaya, Bapak ini luar biasa, ya, sukses. Lantas sekarang Bapak mau IPO, apa maksud Bapak? Oh iya, kalau saya IPO kan maka harta saya makin banyak. Saya bisa tenang untuk siapa, Pak? Sebenarnya harta yang segitu banyak. Ya untuk anak saya. Supaya apa? Anak Bapak bisa dapat harta sekian banyak. Supaya dia merasa nyaman hidupnya, bahagia hidupnya. Dia tahu bahwa saya cinta pada anak. Oke. Berapa waktu yang Bapak punya bersama anak? Kalau Bapak IPO, kalau Bapak selalu sibuk kerja seperti ini, kapan waktu Bapak? Jarang, saya nggak punya waktu. Karenanya saya ini sekarang ingin meningkatkan semuanya supaya saya punya waktu. Sementara dia lupa, ketika dia sibuk itu dia nggak punya waktu sama sekali. Sementara ada orang yang ya sudah, kerja apa adanya, 9 to 5, supaya punya waktu dengan anak. Supaya bisa ngantar anak sekolah, supaya pulang bisa jogging bareng sama anak, bisa bercanda dengan anak. Ini kehidupan normal ya. Namun saat pandemi, dia bersyukur dia bisa punya waktu untuk showing love ke anak. Nah, showing love ini, seringkali apa yang kita pandang kita showing love ke mereka, mereka nggak pandang itu adalah bentuk love yang dia butuhkan. Kenapa? Karena ternyata yang dibutuhkan oleh remaja beda. So kita perlu tahu apa nih. Oke, ada yang mau baca? What teenagers really need from their parents? Silakan. Silakan ibu-ibu. Open mic. Ya. Halo? Ya, silakan dibuka. Ya. Masih pada ada. Silakan, siapa yang mau baca?
Oke, belum ya? Silakan. Nggak apa-apa. Ya, karena juga mengejar waktu ya Bu Dini ya. Oke. Iya. Oke, so ini nanti saya serahkan pada Bu Dini dan saya yakin ibu-ibu 5 love language sudah paham ya. Ternyata kepada anak pun, jadi bukan hanya kepada pasangan, terhadap anak pun kita perlu terapkan 5 love language supaya bisa lebih tepat sasaran, diterimanya pas dengan apa yang memang anak butuhkan. Oke. Penting sekali saat berkomunikasi dengan anak bahwa I always there for you. Ya. Seperti itu. I'll be there always. Seringkali there-nya itu nggak harus secara fisik, tetapi secara hati, secara kadang-kadang ibu ini punya sixth sense ya. Kok kayaknya nggak enak ya, ada apa ya anakku ya? Aku pengen telepon, telepon. Kita beruntung lah sekarang dengan komunikasi macam-macam FaceTime ya. Kita bisa call. So, you really need to be ready. Kapanpun, dimanapun, dan yang penting perlu katakan pada anak, I'm here for you. I always there for you. Ya. So anak tidak merasakan dia sendiri. Ya. Salah satu hikmah saya pulang ke Indonesia, ya selain tahun lalu ibu saya meninggal, saya ada di samping beliau. Wah, itu luar biasa nikmat yang besar. Sekarang anak saya menikah dan punya baby ya. Dia bingung jadi ibu, ya, kok anaknya nangis terus. Tapi itu so lovely ya, jadi oma ya, jadi nenek, grandma yang I always there for her. Ya, saat dia bingung saya ada, saya dampingi. Itu indah banget dan wow, so touchy. Ya, so ini sekarang lagi nikmat-nikmatnya di sini. Jadi ya alhamdulillah kita punya Zoom, jadi kita tetap bisa keep in touch dan tetap bisa sharing ya. So ini penting sekali. So, apalagi? Privacy. Ya, ternyata dalam Islam privacy itu juga sangat dijunjung tinggi ya. Ya, seperti Bapak Ibu di kamar kalau tutup pintu kalau di kamar tutup pintu. Anak kalau mau masuk diajarkan untuk ketok pintu dulu. Kalau 3 kali mama tidak buka, so jangan masuk. Ya, itu contoh privacy. Untuk anak, sometimes dia butuh privacy. Dia nggak mau kita terlalu campuri. Tetapi juga di satu pihak, privacy kalau terlalu banyak juga nggak oke. Ya, apa-apa semua privacy. Sehingga kayaknya dia bangun tembok yang tinggi dengan kita. Kita nggak bisa masuk. Itu juga nggak tepat. Oke. So, jazakumullah khairan katsiro. Ini adalah materi hari ini. Mudah-mudahan kita lanjut dengan diskusi kita. Thank you. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Bu Tika. Silakan Yes. yang mau ditanyakan. Bu-ibu, ini yang tidak boleh justru mungkin ini banyak yang justru kita kerjakan ya. Somehow karena mungkin katanya kan nggak ada sekolahnya jadi orang tua ya. Yes. Gitu. Dan jangan lupa, contoh itu bicara lebih banyak. Kita dicontohkan oleh orang tua kita seperti itu. Dan tanpa sadar kita lakukan juga. Yeah. Kita tahu, oh this is not good, saya nggak mau. Tapi tanpa sadar kita lakukan juga. Yeah. That's not easy ya, being a parent. Butuh effort yang besar. Iya. Makanya kan rewardnya besar sekali kalau anaknya menjadi baik ya. Karena kita maunya tadi anaknya baik bagus dan sebagainya tanpa pengorbanan gitu ya. Padahal kan segala sesuatu itu tidak ada langsung jadi ya. Proses ya. Proses. Ada Mbak Ari Quick nih dari B Area. Iya, sahabat saya. Halo Mbak Ari. ikut di sini nih, udah lama nggak ketemu.
Apa kabar, Ya, Mbak? Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam. Baik-baik, alhamdulillah senang ketemu di sini. Ini jauh banget ya, ibu-ibu yang dari LA yang ngadain, aku nyelonong ikut, Masya Allah. Jazakallah Mbak Dini. Saya undang, saya undang Mbak Ri. Iya. Insya Allah, salam kangen Ada buat yang di BR ya. Mbak Tika. Oke. Iya, gimana, siap. Mbak? Insya Allah nanti disampaikan. Itu tips-tips yang di-sharing tadi, apakah itu apply buat anak remaja yang cowok dan cewek atau ada bedanya gitu untuk menangannya? Karena kadang-kadang emosional tingkatnya itu beda ya, anak-anak cewek sama cowok gitu. Itu aja Mbak Tika, saya kira khair. Ya. Menarik banget pertanyaannya, anak cewek dan cowok. Nah, ini. Saya punya anak cewek dan cowok juga gitu ya. Berasa memang benar-benar berasa. Dengan anak cewek kita bisa rasanya gitu ya, bisa buka banget. Dengan anak cowok, ya balik lagi. Bagaimana kita mendidik anak cowok saat dia usia 5 tahun ke bawah. Begitu banyak contoh bahwa kita nih suka gini, suka punya kepercayaan, keyakinan bahwa cowok itu nggak boleh nangis, cowok nggak boleh nyerah, nggak boleh main perasaan. Cowok itu harus logika, kalau dia pakai perasaan maka berarti dia cengeng. Maka itu nggak jantan. Ya, ini kekeliruan ya, kekeliruan. Contohnya apa? Contoh kecil. Ketika anak usia 1 tahun belajar lari, belajar jalan, pasti jatuh dong. Ya enggak? Kalau anak cewek jatuh nangis, kita bilang apa? Cup. Cup anak mama sakit ya? Aduh, kasihan sakit. Aduh, iya benar, mana lihat. Aduh, iya ya. Ya udah sayang, sini dipeluk ya. Kalau anak cowok yang jatuh nangis, apa yang kita omongin? Apa yang kita bilang pada anak cowok? Be strong. Be strong. Good boy. Iya nggak? Jadi anak kita tuh nggak boleh nangis, nggak boleh percaya sama perasaannya. Halo, jatuh itu pasti sakit ya nggak sih? Kita semua juga tahu pasti ada sakit, apalagi berdarah. Pasti sakit. Masa anak cowok nggak boleh sakit? Sehingga, kenapa ini kok jauh banget nih pertanyaannya seperti itu? Jauhnya ketika umur 1 tahun. Tanpa kita sadari, ketika kita mendidik anak cowok, kita tidak ingin terima perasaan dia. Akhirnya anak cowok gimana? Mamaku aja yang paling deket sama aku di dunia ini nggak percaya kalau aku sakit dan nggak boleh aku itu sakit. Jadi akhirnya apa? Lama-lama dia juga nggak percaya dengan perasaannya. Udah, perasaan tuh dikubur ke laut. Yang penting ini, logika. Padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu punya perangkat yang sama. Ada logika, ada hati, ada feeling, ada emosi. Dan naik turunnya emosi itu adalah proses pendewasaan, proses untuk growing. Sehingga, frankly speaking, anak saya yang cowok, terutama yang paling kecil, itu justru lebih bisa berempati dan lebih bisa share emosinya dan menangkap emosi mamanya. Why? Karena mamanya baru belajar parenting ketika anak saya yang ketiga. Yang ke-1 dan ke-2, walaupun saya psikolog, ilmu parenting belum ada dulu. Mamanya baru belajar parenting setelah yang ke-1 dan ke-2 udah usia SD. Waduh, babak belur saya ini rupanya ya. Membesarkan anak-anak ke-1 dan ke-2 ini banyak kesalahannya. Sehingga anak yang ketiga dipraktekin dan alhamdulillah, frankly speaking, anak yang ketiga lebih berempati, lebih bisa membaca perasaan, lebih bisa share. Ya. So begitu, Mbak Ari. Sehingga kalau kita sudah terlanjur, ya udah terlanjur. So sekarang kita perlu praktekkan itu sama untuk anak laki dan perempuan.
Tetapi mungkin untuk sentuhan, karena kita Muslim ya, ibu-ibu anaknya udah remaja, tentu kita nggak bisa peluk erat yang the whole body nyentuh gitu ya. Mungkin kita usap pundaknya, kita peluk lewat belakang begini, samping-sampingan, tidak nempel gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya physical touch yang tentu berbeda ya. Seperti itu mungkin menjawab Mbak Ari. Saya kira Mbak Tika, terima kasih banyak itu. Kita punya anak remaja, laki, perempuan. Jadi menarik banget ini topiknya hari ini. Terima kasih banyak loh Bu Dini udah diajakin. Saya kira itu semuanya. Yes, Mbak Ari. Thank you. Yes. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak langsung juga bisa ditulis di chat, silakan. Oke. Oh iya. Saya baru baca nih tulisannya Mbak Ari di chat. Oke. Boleh silakan, ada yang ingin bertanya atau mungkin mau share? Boleh share. Tadi saya menarik ini ya, Bu Tika, tentang growing bersama itu ya. Growing bersama remaja gitu. Jadi kita kadang masih, saya maksudnya, yaitu anak itu harus mengerti, anak harus mengikuti kita gitu ya. Anak itu harus nurut gitu, nurut apa yang kita expect ya tadi. Ya bulat di situ aja kan, jadi kamu tuh harus begini, kamu ya itulah. Dan caranya tadi kan harus begini dan begitu, but it's not easy ya. Kadang orang tua Indonesia atau Asia apa gimana lah, jadi anak itu nurut gitu ya, anak itu dengar kata orang tua gitu kan, masih seperti itu gitu. Itu bagaimana ya? Jadi kan sama-sama emosi gitu ya. Betul. Ya. Atau dengan jawaban kalau di sini kan mungkin apa ya, culture-nya mungkin untuk mereka remaja yang lahir di sini biasa aja, tapi kita menerimanya yang tadi seperti 6 dan 9 itu sudut pandangnya beda gitu. Banget. Timbul itu apa namanya, ini ke sini dengan masuk baik, itu ke sana dengan oposit, inilah pengertiannya oposit gitu. Misalnya apa namanya, kita mencoba berkomunikasi gitu, tapi ya itu udah ada belum udah ada apa namanya, ini yang tahu yang yang bulan lalu udah ada energi negatif gitu. Jadi ketika mendekat maksudnya mau baik, misalnya sedang apa atau apa gitu, anak menerimanya negatif gitu. Atau misalnya too much gitu, maksudnya segala-gala ditanyain. Nah, si orang tua gitu kan, dia pengen tahu lah maksudnya ngapain, cuman pengen jawaban aja gitu. Tapi kan kadang apa namanya, oh not your business misalnya gitu kan, itu anak-anak cerita gitu. Gitu maksudnya. Majlep ya dijawab seperti itu ya. Ya kan, jadi kayaknya aduh gitu. Udah, karena kita merasa apa ya, merasa mungkin memiliki gitu ya. Pengenlah tahu ngapain sih anak maksudnya, atau gimana sih hati anak, gimana itu seperti itu. Ya, saya nanya juga karena saya kemarin gini, apa sih komunikasi? Maksudnya untuk prepare sekarang pengen tanyain, apa sih komunikasi yang efektif gitu kan ya? Ada youth gitu. Kenapa sih jawabannya kayak gitu? Terus saya bilang, soalnya pertanyaannya lame katanya. Maksudnya mungkin yang nggak perlu lah ditanyakan. Padahal saya gitu, maksudnya ngobrol, nanya sesuatu untuk ada komunikasi. Gitu.
Ya, kalau kita nggak peduli kan, ya itu seperti itu. Saya kadang nanya. Iya, menarik. Jadi cara kita membuka komunikasi tidak harus melalui pertanyaan ke anak dulu, ya. Di dalam ilmu NLP ada 3 yes. Setelah itu baru orang lain, lawan bicara kita akan tertarik pada kita dan akan ngikut alur kita. Ada 3 pertanyaan atau 3 ungkapan yang perlu kita sampaikan dulu, statement yang perlu kita sampaikan dulu, yang misalnya, wah, ya orang kan suka ngomong cuaca ya, sebenarnya itu juga untuk dapetin yes juga itu. Kayaknya sekarang mendung ya, iya banget ya, gelap mah, kayaknya sampai sore deh ya, iya lama ini, bisa jadi sampai malam. Udah 2 kan yes ya. By the way, Mama baru masak. Kayaknya enak nih, mendung-mendung gini kita makan panas-panas bakso. Iya, Ma, bener. Ya kan? 3 udah. Please cari 3 yes dulu. Kalau mau bicara sama anak. Setelah itu baru, yuk kita makan, yuk. Gitu jawabnya. Dia akan yes. Dia akan beli ide kita. Jadi untuk bisa dapetin yes-nya anak, kita perlu pancing dengan 3 yes dulu, ungkapan maupun pertanyaan. Ya, ungkapan itu sesuatu. Kayaknya kamu sepatunya udah ini ya, udah lusuh banget. Iya nih mah. Kayaknya kalau kita shopping nih bentar lagi Black Friday kan ini ada nih Amazon. Boleh nih kita. Wah, apalagi yes-nya gede tuh. Yes. Kebalikan masalahnya. Masalahnya kan kebalikan. Wah, Ibu Black Friday. Loh, kan masih bagus sepatunya. Jadi kebalikan. Jadi silahkan dicari apa hal-hal statement yang kira-kira jawabannya adalah dia setuju, yes, gitu. Baru kemudian kita masuk dengan keinginan kita. Kemudian hal berikutnya, ini saya udah begitu banyak seminar dan begitu banyak workshop disampaikan. Pertanyaan orang tua ketika anak pulang ke rumah tuh sama kayak kaset rusak. Zaman sekarang udah nggak ada kaset ya. Ketahuan banget umurnya ya kalau ngomong soal kaset. Jadi udah sesuatu yang sama. Tadi gimana di jalan, macet nggak? Terus di sekolah gimana? Dapat nilai berapa? Ada PR nggak? Itu pertanyaan yang selalu ada. Ya, itu lagi. Besok pertanyaannya sama lagi. So how are you doing? How is school? How is the class? Coba pikir-pikir apa pertanyaan yang Ibu tanyakan. Sama nggak hari ke hari? Iya. Bahkan belum nanya masuk mobil, I'm good. Keluar. Itu dia, anaknya cerdas ya, jadi dia udah tahu kira-kira mau nanya ini. Ya. Jadi kita perlu kreatif dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang tadi open-ended question itu, ya. Jadi kalau setuju sih sebenarnya ini perlu latihan dan udah latihan pun tidak mudah jalaninnya. Kenapa? Karena polanya nih, template-nya udah ada di sini. Template di mana kalau saya pulang sekolah, ibu saya dulu menanyakan ini. Itu otomatis keluar. Ya, karena ada di bawah sadar kita. Kita udah tahu nih anak udah bete nih kalau kita tanya ini. Tapi kok ya keluarnya itu lagi. Kesal juga kan? Ini kenapa ini lagi? Yang mesti diperbaiki kita ya. Tapi kita menuntut anak. Kita tidak sadar mengaku atau tidak kan, kita menunjuk orang gitu, kamu harus diperbaiki gitu ya, pada justru kita seringkali kita udah stuck dengan diri kita ngerasa ya kita udah usia segini mau berkembang apa lagi sih gitu loh. Padahal semua ini proses dan di dalam hadis pun kita terus belajar sampai ke liang kubur ya, sampai maut memanggil.
ya. Terus satu hal lagi, kita sebagai orang tua saking sayangnya sama anak, kita nggak mau anak kita jatuh. Benar ya? Betul. Ibaratnya anak nih lagi main sepeda, dia lagi ngatur. Ini genjotnya kepelanan jatuh, nggak seimbang. Genjotnya kekencengan bisa jatuh juga karena remnya nanti mendadak. Ngatur remnya gimana? Kan kira-kira seperti itu. Ketika anak belajar sepeda, memang mau nggak mau, rasanya ada nggak ya orang yang belajar sepeda nggak pernah jatuh? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sehingga dalam kehidupan, anak pun perlu pengalaman jatuh, ibu-ibu. Ini yang berat buat kita. Ya. Kita jaga banget sedemikian rupa. Kalau perlu kita yang bantu anak. Ya, lakukan apapun supaya anak tidak mengalami yang namanya down. Supaya anak nggak mengalami yang namanya frustrasi. Supaya anak nggak mengalami sedih. Supaya nggak alami kalau marah itu otomatis tuh sering ya. Terutama marahnya sama kita. Supaya anak tidak depresi atau stres. Padahal anak perlu melalui itu. Yang diperlukan adalah justru komunikasi kita bersama anak saat dia down, saat dia sedih itu, kira-kira apa yang perlu kamu lakukan untuk mengubah kondisi yang kamu nggak suka ini. Perlu. Dan saat kita sakit, kita baru merasakan, aduh ya Allah, ternyata nikmat banget ya sehat itu. Kapok deh aku. Next time aku makan vitamin, next time aku makanannya yang jelas deh bergizi gitu ya, nggak cuma karbo terus gitu. Oh ini, oh itu. Kan kita melalui suatu proses juga sampai seumur gini. Ya. So just be there with your children when they really need you. Itu yang penting. Jika ini ada pertanyaan di chat. Oke. Saya bacakan atau Bu Tika? Silakan Bu Dini. Ya, bagaimana mempersiapkan anak preteen yang kehilangan motivasi selama remote learning? Juga bagaimana cara menanggulangi sosialisme yang hilang saat pandemi? Ya. Oke. Ya, kehilangan motivasi remote. Bisa dibayangkan sih. Iya. Ya, semua naik turun. Motivasi turun, terima aja. Itu, accept dulu pertama. Ibu bisa lihat, kelihatannya kamu demotivated ya. Nggak semangat kayak biasanya kalau mami lihat. Atau kalau mamah lihat, kalau bunda lihat. Oh iya, Mam. Gimana ya, boring. Masa gini lagi, bla 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 bla. Iya benar, sama. Mama juga boring. Ya, cuma gimana ya caranya ya? Boring, tapi kita bisa tetap menyerap ilmu itu. Ada cara apa ya yang menurut kamu oke buat kamu? It works gitu for you. Bisa gini loh, tahu nggak? Ini gini. Tanpa dia sadar, dia sudah mengutarakan solusinya sendiri. Solusi tidak perlu dari kita. Kita kadang-kadang orang tua, aduh bangga banget tuh kan. Kata mama juga apa, begitu. Ini nasihat mama harus gini. Kita suka gitu tuh. Wah kayaknya hebat banget. No, itu nggak perlu. Kalau anak remaja sebenarnya dia belajar untuk menemukan solusinya sendiri. Kita hanya mancing lewat pertanyaan. Tapi yang nomor satu, buka pintunya adalah empati. Buka pintu. Apa feeling, apa emosi yang dia rasakan. And accept. Ya. Accept. Jadi intinya ada 3, ini berkali-kali saya utarakan ya. Kalau untuk menyelesaikan masalah, aware, kita punya awareness. Sama-sama Ibu, tangannya ke depan seperti ini. Aware. Ya. Kalau bisa open cam boleh. Aware. Accept. Accept.
ya. And then let go. Ke depan. Aware. Ini seninya ya, kita berzoom ya. Seninya begini. Oke. Aware, accept, let go. Kita aware apa nih yang terjadi sekarang nih lagi pandemi. Aduh, nggak usah anak-anak, kita pun juga bete lah ya. Ngaku aja deh. Ada gitu yang nggak bete, nggak boring. Semua sama kita, ya, boring. Aware. Anak juga aware. Dia pasti juga boring. Accept, terima. Iya, bener. Boring. Accept. And let go. Lepasin rasa boring, rasa let go. Dengan apa? Pancing anak, dialah yang lebih tepat tahu gimana ngatasinnya. Jangan tips-tipsnya datang dari kita. Oh, kamu boring. Ini kalau boring mendingan ayo kita masak, ayo kita berkebun, ayo kita begini, ayo kayak gitu. Mam tuh kayak gitu, kamu ayo ikutin, makanya ayo ikutin. Wah, itu nggak jalan. Nggak jalan. Karena anak juga tidak terbiasa untuk menemukan sendiri apa yang terbaik, apa yang paling tepat untuk dia. Dia bukanlah kita, ibu-ibu. Anak kita adalah diri dia. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita adalah kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Begitu Ibu, mudah-mudahan terjawab. Ya, sosialisasi ya maksudnya tadi ya, yang hilang saat pandemi ya. Mengurangi sosialisasi itu juga salah satu simptom atau tanda dia mulai ke arah depresi. Ya, pandemi yang berkepanjangan, suka tidak suka, sebagian orang, anak-anak kita atau bahkan mungkin kita para orang tua merasakan depresi. Yes, betul. Ya. Nah, gimana kalau anak udah depresi? Nah, itu lain lagi. Satu session lagi ya, Bu Dini. Panjang untuk depresi. Tapi saya bisa kirimkan tipsnya ya kalau anak sudah depresi apa yang perlu lakukan. Tapi intinya nomor 1, open your heart. Kasih love yang banyak sebanyak-banyaknya. Voucher love kita nggak habis-habis ya. Kasih love, kasih perhatian sepenuh hati, ya. Kemudian touch, kalau memang dia suka di touch, lakukan sesuatu yang dia sukai supaya dia tertarik. Intinya koneksinya terus terjalin, ya. Respect them, dia bukan anak kecil yang bisa kita bentuk-bentuk, ya, bentuk bulat, bentuk segitiga, bentuk kotak. Dia adalah dia. Bentuknya sendiri karena Allah menjamin tidak ada dua manusia yang sama persis dari awal penciptaan sampai nanti kiamat walaupun dia kembar siam. Tidak ada yang sama persis. Begitu Ibu Dini, insya Allah menjawab untuk Ibu Rosalina ya. Oke. It's a process. Semoga kita bisa menikmati proses ini ya. Menikmati, accept ya. Ya, ada lagi? Silakan. Sudah tidak ada ya, udah 2 jam tidak terasa ya. Ini asik dengerin Butika. Nggak ada yang bisa. Iya. Ini ya apa namanya pengumuman udah ya, nggak ada lagi ya. Tanggal 14 Desember insya Allah Ustadz Abdullah Gimnastiar akan mengisi di Zoom yang menyelenggarakannya Masjid At-Thohir, yaitu fundraising untuk masjid ya. Insya Allah semua umat bisa datang tanggal 14 Desember hari Minggu ya, tanggal 12 kalau nggak salah ya, 12 Desember ya. Alhamdulillah kita 2 jam ya Bu Tika. Ini belum latihannya ya Bu Dini, belum latihan. Oke. Ya,
Alhamdulillah kita tutup majelis ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang mampu mendidik anak dengan baik dan menjadikan anak kita soleh dan solehah. Amin. So, kita bisa diberikan kesabaran yang penuh, ya, kesabaran, dan ya, tidak lupa dengan di samping tip-tip tadi juga dengan doa ya, Bu Tika. Sangat kuat sekali kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi tidak ada satupun daun jatuh tanpa seizin Allah. Jadi ini semua proses yang memang Allah inginkan buat kita belajar. Ya, ya, sebagai tes juga ya, kita di sini semua dites gitu. Apakah kita lulus atau enggak? Semoga kita lulus, terutama lulus untuk mendidik anak-anak kita ya, yang Allah titipkan kepada kita. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang soleh juga ya, solehah. Amin. Amin. Ya, kita tutup dengan istighfar dan membaca doa akhir majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Suaranya Ibu Dini. Tadi yang doa udah kan ya? Yes. Oh ya. Keputus sedikit di tengah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Jazakallahu khair Bu Tika atas materinya pada hari ini. Kita masih menantikan ini ya, bersambung ini tidak selesai ya, sepertinya pendidikan anak gitu ya. Masya Allah, ya. Kita masih belajar ya. Ya, terima kasih semuanya. Maaf lahir batin bila ada kekurangan hari ini, itu kekurangan dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti